Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan mengenai proses perumusan Pancasila dan proklamasi. Izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Fikri Nova Wilmara, NPM saya 2322111004. Selanjutnya ada saya sendiri, Ajeng Dewi Permanasari, NPM saya 2322111011. Nama saya Syahra Melda Putri Rahayu dari NPM 2322111008. Selanjutnya saya Rahayu Septiani, NPM saya 2322111010. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila merupakan landasan dalam bersosialisasi, dalam kehidupan agama, hak asasi manusia, serta kerjasama yang ada di lingkungan sekitar. Pancasila sebagai ideologi merupakan hasil pemikiran yang isinya mencakup nilai-nilai tertentu demi sebuah tujuan. Ideologi juga bisa disebut sebagai identitas sebuah negara. Selanjutnya ada arti lambang-lambang Pancasila. Yang sebagaimana kita tahu, lambang Pancasila itu ada 5, ada bintang, rantai, pohon beringin, kepala banteng, serta padi dan kapas. Lambang-lambang ini memiliki arti-arti tertentu, diantaranya bintang melambangkan sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, menggambarkan kerohanian bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang kedua ada rantai, melambangkan sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, menggambarkan hubungan manusia yang saling tolong-menolong. Kemudian ada pohon beringin, melambangkan sila ketiga, yaitu persatuan Indonesia. Lambang tersebut mengartikan kesatuan Indonesia yang kokoh tertanam dalam akar yang kuat. Yang keempat ada kepala banteng, melambangkan sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yang artinya kepala banteng ini dimaknai sebagai hewan yang suka berkumpul dan kompak dalam mengambil suatu keputusan. Yang terakhir ada padi dan kapas, melambangkan sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Padi dan kapas mencerminkan sandang dan pangan, tak adanya kesenjangan antara warga negara. Yang kedua ada rumusan Yamin. Rumusan Pancasila menurut Muhammad Yamin disampaikan dalam sidang pertama BPUPKI dalam proses pendirian negara Indonesia. Beberapa tokoh pun menyampaikan pemikiran dan pandangannya demi masa depan bangsa. Tokoh-tokoh yang terlibat salah satunya adalah Mohyamin. Ia adalah tokoh nasional yang banyak berkontribusi dalam sejarah tanah air. Mohyamin mengusulkan dasar negara yang disampaikan pada 29 Mei 1945. Awalnya ia menyampaikan dasar negara tersebut tidak secara tertulis. Kelima usulan dasar negara itu yakni peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Kemudian ia pun menyampaikan usulan lainnya dalam gagasan tertulis berikut ini beberapa penjelasan rumusan Pancasila menurut Mohyamin. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, kebangsaan persatuan Indonesia. Yang ketiga, rasa kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang kedua, rumusan Supomo. Pada 31 Mei 1945, Supomo menyampaikan usulannya. Menurutnya, Indonesia merdeka adalah negara yang mempersatukan semua golongan dan paham perseorangan, serta mempersatukan diri dengan berbagai lapisan rakyat. Berikut ini usulan dasar negara menurut Supomo. Yang pertama, persatuan. Yang kedua, kekeluargaan. Yang ketiga, keseimbangan lahir dan batin. Keempat, musyawarah. Yang kelima, keadilan rakyat. Yang ketiga ada rumusan Insinyur Soekarno. Insinyur Soekarno menyampaikan usulan dasar negara pada 1 Juni 1945 dan menjadi sejarah yang tidak terlupakan. Pasalnya hari itu menjadi hari lahir Pancasila. Penyampaian dasar negara tersebut dijalankan dalam sidang Badan Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Soekarno, proklamator Republik Indonesia yang juga merupakan Bapak Proklamasi, memberikan pemahaman yang mendalam tentang Pancasila. Menurut Soekarno, Pancasila adalah filosofi hidup bangsa Indonesia yang terdiri dari 5 sila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ia menjelaskan bahwa Pancasila bukan hanya sekedar dasar negara, tetapi juga merupakan panduan moral yang harus dijadikan
pedoman dalam kehidupan berbangsa dan negara. Kemudian penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Dalam naskah Piagam Jakarta, pada awal sejarahnya, Piagam Jakarta dicetuskan bermula dari dibentuknya Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI. Pada saat dibentuknya BPUPKI ini, memiliki tugas untuk mempersiapkan bangsa Indonesia terhadap proses kemerdekaan menjadi Republik Indonesia. Piagam Jakarta tersebut memiliki isi rumusan dasar negara yang merupakan hasil yang pertama kali disepakati dalam sidang. Rumusan dari dasar negara tersebut terdapat dalam naskah Piagam Jakarta. Berikut adalah isinya. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Naskah tersebut yang merupakan hasil kerja dari Panitia 9 yang dibentuk tersebut kemudian diterima oleh BPUPKI untuk dijadikan rancangan Mukadimah Hukum Dasar Negara Indonesia Merdeka tepatnya pada tanggal 14 Juli 1945. Selanjutnya oleh Syahra. Oke. Selanjutnya ada pembentukan BPUPKI. Sidang pertama, Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia mengadakan sidang sebanyak 2 kali. Sidang pertama BPUPKI dilaksanakan pada tanggal 29 Mei hingga 1 Juni 1945 di Gedung Choi Sang-in. Sidang pertama BPUPKI, 3 pembicara mengemukakan pendapat mengenai perumusan dasar negara atau yang bisa kita kenal dengan nama Pancasila. Ketiga pembicara tersebut adalah yang pertama Muhammad Yamin. Ia merupakan tokoh nasional yang memberikan gagasan dalam pembentukan dasar-dasar negara. Muhammad Yamin mengemukakan 5 asas sebagai dasar negara Indonesia, yaitu pri kebangsaan, pri kemanusiaan, pri ketuhanan, pri kerakyatan, dan pri kesejahteraan. Yang kedua ada Supomo. Supomo merupakan seorang ahli hukum yang juga dikenal sebagai Bapak Konstitusi Indonesia. Supomo memberikan usulan tentang dasar negara Indonesia pada sidang pertama BPUPKI. Supomo juga memberikan kontribusi besar dalam penyusunan naskah Undang-Undang Dasar. Yang ketiga ada Soekarno. Soekarno merupakan tokoh nasional yang sangat berpengaruh dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Soekarno memberikan usulan tentang dasar negara Indonesia pada sidang pertama BPUPKI. Soekarno juga memberikan kontribusi besar dalam penyusunan naskah Undang-Undang Dasar dan menjadi Presiden pertama Indonesia. Pancasila dirumuskan dalam sidang pertama BPUPKI dan terdiri dari 5 prinsip, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dan permusyawaratan perwakilan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan pembentukan BPUPKI sidang kedua. Setelah sidang pertama, BPUPKI melakukan sidang tidak resmi pada masa reses antara tanggal 2 Juni hingga 9 Juli 1945. Sidang kedua BPUPKI dilaksanakan pada tanggal 10 hingga 17 Juli 1945 dan membahas tentang bentuk-bentuk negara, wilayah negara, kewarganegaraan, rancangan undang-undang dasar, ekonomi, dan pendidikan. Pada sidang kedua BPUPKI menerima hasil kerja 23 anggota panitia pembela tanah air dan 23 anggota panitia soal keuangan ekonomi. Banyak usulan yang masuk dalam bentuk lisan maupun tulisan di antaranya. 9 jenis usulan tentang perlengkapan kemerdekaan Indonesia yaitu dasar negara, unifikasi, bentuk negara, kepala negara, warga negara, agama, negara, pembelaan negara, dan keuangan. Tercapailah suatu persetujuan antara pihak Islam dan pihak kebangsaan tentang masalah agama dan negara yang erat kaitannya dengan pasar negara. Dan pada tanggal 16 Juli 1945, BPUPKI menyetujui rancangan Undang-Undang Dasar Negara yang memuat pernyataan Indonesia Merdeka. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Fikri. Kemudian ada Proklamasi Kemerdekaan. Proklamasi Kemerdekaan Indonesia dilaksanakan pada hari Jumat 17 Agustus 1945 pada tahun Masehi atau tanggal 17 Agustus 2605 menurut tahun Jepang. Pembacaan proklamasi semula akan dilaksanakan di lapangan Ikada.
Namun berhubung alasan keamanan dipindahkan ke kediaman Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 atau yang sekarang menjadi Jalan Proklamasi nomor 1. Teks proklamasi kemerdekaan Indonesia disusun hanya dalam waktu 7 jam sebelum dibacakan oleh Soekarno pada 17 Agustus 1945 pukul 10 WIB. Perumusan teks proklamasi dilakukan oleh Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ahmad Subarjo di kediaman Laksamana Muda Maeda Tadashi pada 16 Agustus 1945 pukul 23 malam. Teks proklamasi dibuat dalam dua bentuk, yaitu tulisan tangan yang dibuat oleh Insinyur Soekarno dan versi ketikan yang dibuat oleh Sayuti Melik. Isi teks proklamasi menyatakan bahwa bangsa Indonesia menyatakan kemerdekaannya. Pembacaan teks proklamasi dilakukan pada pukul 10 pagi di Rumah Soekarno. Pada saat pembacaan teks proklamasi, hadir beberapa tokoh penting, yaitu Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, Wali Kota Suwiryo, Dr. Muwardi Latif Hendra Diningrat, Suhud, Darul Saleh, Wikana, Soekarni, Sayuti Melik, dan BM Diah. Pro kontra terjadi antara golongan muda dan golongan tua menjelang pembacaan proklamasi tersebut. Namun, pembacaan proklamasi tetap dilaksanakan di kediaman Soekarno. Teks naskah proklamasi yang telah mengalami perubahan, dikenal dengan sebutan naskah proklamasi otentik, adalah merupakan hasil ketikan dari Sayuti Melik, seorang tokoh pemuda yang ikut andil dalam persiapan proklamasi. Perbedaan teks naskah proklamasi klat dan otentik terletak pada beberapa kata yang diubah, seperti kata proklamasi diubah menjadi proklamasi, kata hal-hal diubah menjadi hal-hal, dan kata tempo diubah menjadi tempo. Proklamasi kemerdekaan Indonesia menjadi tonggak bersejarah dalam perjalanan bangsa Indonesia menuju kemerdekaan. Teks proklamasi yang disusun dengan cermat dan kesungguhan para pemimpin pada saat itu menjadi landasan dasar pembentukan negara Republik Indonesia. Cukup sekian dari kelompok kami. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.